teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Desmai lagi di video baru. Siapa yang udah kangen sama Desmai? Wah, wajib dong ya, masa enggak? Desmai aja kangen sama teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini ada kesempatan buat ngevlog ya, walaupun di pinggir jalan, nggak apa-apa ya. Setelah hampir 10 hari lamanya yang ngetrip bersama MCI ke Kunming. Wah, luar biasa trip 1ID, tapi perginya tuh 9 hari teman-teman. Aku tadi bilang 10 hari karena aku pergi dari daerah sehari sebelumnya. Nah, jadi siapa aja nih teman-teman yang kemarin juga pergi ke Kunming? Luar biasa ya, rasanya tuh tripnya udah panjang gitu dan cuman 1 ID, dan tempatnya juga luar biasa, semuanya keren-keren gitu ya, bener-bener rasa film kungfu gitu. Kalau teman-teman lihat-lihat ya ke sosmednya teman-teman MCI yang pada berangkat, semua fotonya keren-keren. Nah, hari ini kita mau bikin video baru, mau cerita tentang apa nih? Aku mau bahas tentang satu video yang aku tonton di TikTok ya, yang bisa jadi awareness buat kita semua nih ya, dimana video itu membahas tentang ramainya zaman sekarang Gen Z itu di usia muda sudah kena diabetes ya teman-teman. Jadi ya mungkin sebenarnya generasi milenial juga banyak ya, cuman kan otomatis generasi milenial tuh lebih tua daripada Gen Z gitu kan. Nah, permasalahannya sekarang adalah begitu banyak Gen Z yang memang masih muda kan. Kalau Gen Z tuh kan memang masih muda-muda ya, itu udah pada kena diabetes. Nah, jadi apa sih pelajaran yang bisa kita ambil gitu? Karena mungkin dari teman-teman yang nonton video ini, bahkan aku sendiri itu kan anakku juga termasuk Gen Z gitu kan. Jadi siapa sih orang tua yang tidak khawatir gitu kan tentang kondisi kesehatan anaknya? Apalagi memang sekarang penyakit diabetes itu seperti sebuah tren untuk anak-anak Gen Z. Jadi kita nggak usah lihat jauh-jauh sih teman-teman, apa sih yang menyebabkan banyaknya Gen Z ini di usia yang sangat muda sudah pada kena diabetes. Ya, itu tidak jauh-jauh pastinya dari pola hidup gitu. Jadi dari minuman-minuman yang banyak sekali sekarang mereknya gitu ya, atau franchise-nya ya, kemudian juga menawarkan banyak rasa yang mungkin anak-anak Gen Z ini tuh dalam 1 hari bisa mengkonsumsi sampai 5 gelas ya, dengan merek yang berbeda-beda, dengan rasa yang berbeda-beda gitu, dengan franchise yang berbeda-beda. Kalau pergi ke mall satu terus pergi lagi ke mall lainnya, itu kan pada selalu beli minuman ya, yang dimana minuman-minuman ini tuh mengandung pemanis yang kalau terakumulasi dalam jumlah yang lumayan itu melampaui dari batas toleransi gula yang masuk ke dalam tubuh. Nah, anak-anak Gen Z itu tidak aware gitu tentang kesehatan, karena mereka pikir ya mereka masih muda juga gitu kan, yang nggak mungkin lah masih muda gitu kan, tubuhnya udah aus tuh nggak mungkin gitu kan. Mereka berpikir bahwa mereka masih dalam masa pertumbuhan, tubuhnya masih berkembang gitu, sehingga kepedean inilah yang membuat mereka merasa yakin bahwa walaupun dia mengkonsumsi macam-macam makanan minuman manis itu tidak masalah untuk mereka. Bahkan kadang-kadang kan kita bisa menyaksikan anak-anak ini kalau udah kumpul sama temennya ya otomatis jajan gitu kan. Nanti pergi lagi, entah itu sendiri, entah itu bersama teman-teman dia yang lain, jajan, dan jajanannya itu udah pasti yang manis-manisan terus gitu. Nah, di sini orang tua juga kalau sudah punya anak yang memasuki usia Gen Z itu sangat sulit untuk memantau gitu ya, karena dia udah pergi sama teman-temannya, udah jalan-jalan sama teman-temannya ya. Kita mungkin memantaunya masih sebatas dia ada di mana, tapi apa yang dia konsumsi kan kita nggak bisa ngawasin ya, dan kita nggak bisa maksa dia harus bolehnya cuma makan ini, yang nggak boleh yang itu gitu. Apalagi kalau sudah sama dengan teman-temannya itu susah banget ya kan. Nah, jadi di sini pelajaran apa yang bisa kita ambil? Banyak anak-anak Gen Z itu merasa bahwa mereka itu nggak suka minum air putih. Nah, ya inilah salah satu hal yang patutnya kita sebagai orang tua itu melihat lebih serius gitu loh. Karena apa, Bapak Ibu, teman-teman semua? Karena kasihan nanti anak kita yang jadi korban gitu loh. Jadi makanya gini, orang tua itu harus memberi contoh gitu loh kepada anaknya, sehingga anak itu pasti ngikut kan. Nah, kalau misalnya si anak ini bilang bahwa nggak suka minum air putih, bisa jadi dia juga tidak melihat aktivitas minum air putih yang baik dari orang tuanya.
Nah, pertanyaannya lagi, kalau dari teman-teman semua itu tidak memberi contoh kepada anak-anak sehingga hal tersebut akan menjadikan pola kehidupan anak-anak kita juga, lalu bagaimana cara teman-teman semua untuk mencegah terjadinya diabetes di usia muda pada Gen Z? Ya, bisa jadi juga ya anak-anak kita gitu kan. Nah, jadi yang bisa aku pesankan ke teman-teman semua di sini, belajarlah mencintai minum air putih, teman-teman. Dan aku juga pernah bilang ya, kalau misalnya nih kita kemana-mana tuh bawa air putih nih, air bioglas ya, air biomini ya, air putih, terus ada biomininya di dalam ya kan. Secara kadang-kadang itu kan kita berpikirnya gini, aku tapi nggak biasa minum air putih, aku nggak terlalu suka minum air putih. Tapi kalau kita tahu di dalamnya ini ada alat yang bisa membuat kualitas air kita lebih bagus, dan kita tahu harganya tidak murah misalnya ya, oh berapa harganya biomini 700.000, wah mahal ya gitu. Tapi kita yakin bahwa dia bisa baik untuk kesehatan, maka kita itu nggak akan membuat si biomini ini nganggur nggak ada kerjaan ya kan. Oh sayang nih udah dibeli nih mahal-mahal gitu kan, terus kita nggak minum airnya, wah rugi nih. Akhirnya kita memaksa diri kita untuk biasa minum air putih dan nggak jajan minuman-minuman manis, atau nggak berlebihan, mungkin masih jajan tapi udah nggak kayak biasa gitu ya. Kalau aus minumnya yang manis lagi, kalau aus minumnya yang es, yang dingin, yang manis lagi. Nah, sehingga tidak pernah tubuhnya itu mendapat asupan air putih yang cukup. Itu aja sih yang Desmai mau sharingkan ke teman-teman semua ya, bahwa isu tentang Gen Z yang semakin banyak kena diabetes di usia muda itu mungkin ada sebab akibatnya. Jadi nggak semata-mata bahwa si anak ini kena diabetes itu karena dia jajan-jajan doang, tapi mungkin dia tidak mendapat contoh ya, di rumah itu nggak mendapat contoh minum air putih yang baik dari orang tuanya gitu, atau dari keluarganya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang sebagai orang tua sudah punya kecukupan air putih yang bagus, nah itu bagus. Tapi jangan lupa tularkan juga itu kepada anak-anak kita gitu, dan tingkatkanlah self awareness-nya, karena sakit itu nggak pernah enak ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya nih ya sudah mulai terbuka pikirannya, better kalau menurutku anak-anak kita itu sanguin air putih dalam botol seperti ini, dan pastikan di dalamnya ada biomininya. Itu akan sangat baik teman-teman untuk pola sehari-hari anak kita. Walaupun kita nggak bisa mengawasi mereka gitu ya apa yang dikonsumsi, paling enggak kita kasih kepedulian, perhatian kita sama anak kita untuk kebiasaan minum air putihnya. Nanti mungkin boleh sambil dikontrol gitu ya, anaknya diingatin air putihnya udah habis belum, udah ngisi berapa kali gitu ya. Jadi sedikit banyaknya bisa membantu untuk mencegah jangan sampai anak kita menjadi Gen Z yang lagi viral saat ini, dimana usia muda udah kena diabetes. Oke ya, kali ini itu aja sharingnya dari Desmai. Semoga bermanfaat, dan ingat, kesehatan itu nomor satu. Sesimpel kita minum air putih yang cukup untuk tubuh kita, kurangin minum yang manis-manis, kurangi jajan-jajan yang tepung-tepungan dan asin-asinan ya. Kesehatan nomor satu. Perbanyak minum air biomini ya. Kita ketemu di video yang lain lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya.